Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Islam, ada 3 amalan saat Isra Mi'raj. Perbanyaklah zikir dan puasa sunnah. Ada amalan yang bisa dikerjakan setiap muslim ketika menjelang dan saat memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Amalan ini memperbanyak dan membawa keutamaan bagi siapapun yang mengerjakannya. Umat Islam memperingati Isra Mi'raj setiap 20 Rajab. Peristiwa perjalanan agung Rasulullah SAW ini patut dikenang dan juga sekaligus menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW naik burak saat Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, lalu menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itulah perintah sholat disampaikan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali dalam 1 hari 1 malam, akan tetapi pada akhirnya menjadi 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sahabat media Islam, simaklah video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amalan saat Isra Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam sekaligus sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu yang utama adalah berusaha memperbaiki kualitas sholat. Berikut beberapa amalan yang bisa dikerjakan menjelang dan saat Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu memperbanyak istighfar. Seorang muslim yang beriman bisa memperbanyak istighfar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang diperingati setiap bulan ini menjadi waktu yang pas untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya. Selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga memiliki banyak keutamaan lain. Istighfar bisa menjadi cara untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa, serta menjadi cara agar dijauhkan dari hal buruk. Istighfar yang pernah dilafazkan oleh para nabi, istighfar singkat yaitu astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Artinya aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar penghapus dosa yaitu bunyinya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada sesembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian bacaan Sayyidul Istighfar yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian sebatas kemampuanku, sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku dan maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa sunnah. Yang kedua, puasa sunnah di bulan Rajab bisa dikerjakan menjelang hari Isra Mi'raj. Amalan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan melalui sebuah hadis.
Dari Baihaqi, Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga ada suatu sungai bernama Rajab. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari sungai tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, memperbanyak zikir. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melewati beberapa nabi yang menetap di langit, termasuk salah satunya Nabi Ibrahim di langit ke-7. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam sebuah hadis yang berisi anjuran untuk memperbanyak zikir. Dari Abu Ayyub An-Nasari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah melewati Nabi Ibrahim ketika perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim bertanya tentang sosok Nabi Muhammad pada malaikat Jibril. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah Nabi Muhammad, dia meminta agar Nabi Muhammad memerintahkan pada umatnya untuk melakukan zikir. Nabi Muhammad kemudian bertanya tentang amalan zikir tersebut. Nabi Ibrahim menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat zikir ini memiliki arti tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media Islam, demikianlah beberapa amalan yang bisa dikerjakan menjelang dan saat memperingati hari Isra dan Mi'raj. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.